semangat, kita mau nyanyi kasih Yesus manis dan indah. Pakai gerakan ya.
pakai kata layan kami untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang akan berkata-kata lewat kata layan kami. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kak Selvi berdoa semuanya sehat-sehat saja. Sudah lama kita nggak ketemu, tetapi semoga kita suatu saat bisa ketemu, keadaan semakin membaik ya. Kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayat ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Ayo Alkitabnya diambil, dicari 1 Korintus pasal 4. Kita baca ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Kalau semua sudah dapat, mari kita berdoa dulu memohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami dapat membaca dengan baik, kami dapat mengerti dan memahami serta melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 6 sampai 19. Firman Tuhan menyatakan, "Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami terhina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernah gak sih waktu di sekolah adik-adik itu milih cuma mau temenan sama yang ini, gak mau temenan sama yang itu. Adik-adik milih dalam berteman, gak mau berteman dengan semua orang. Atau waktu datang ke IHMPA, milih, ada yang gak mau diajar sama Bude Pipit, maunya sama Mbak Dila. Atau ada yang gak suka diajari sama Kak Selvi, maunya diajari sama Bude Tiko dan lain sebagainya. Ada gak sih yang milih-milih kayak gitu? Kalau ada, hari ini kita belajar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Kenapa salah? Karena dari firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus supaya mereka tidak memilih-milih dalam melakukan pertemanan, supaya mereka tidak memilih-milih pelayan. Jadi umat Tuhan yang ada di Korintus tidak boleh memilih
dengan siapa mereka berteman, dengan siapa mereka boleh dilayani. Harus bisa bergaul dengan semua orang, harus bisa berteman dengan semua orang, dan harus bisa untuk menerima pelayanan dari siapa saja. Misalnya adik-adik di gereja, siapapun yang melayani sama-sama diterima, siapapun yang melayani sama-sama didengarkan. Jadi tidak ada yang memilih-milih. Kenapa ya Rasul Paulus mengingatkan orang-orang pada saat itu supaya tidak pilih-pilih? Nah, kalau jemaat itu suka pilih-pilih, nanti tidak ada kedamaian. Kalau jemaat suka pilih-pilih, nanti adanya keributan. Kalau jemaat suka pilih-pilih, nanti tidak ada persatuan. Jadi, menurut Rasul Paulus, tidak boleh pilih-pilih supaya ada kedamaian yang dirasakan di dalam persekutuan, ada persatuan. Jadi, tidak ada yang terpecah belah karena memilih-milih teman atau memilih-milih dalam mendengarkan atau menerima pelayanan. Nah, gimana? Kita semua bisa paham kan? Jadi, melalui firman ini kita belajar supaya pertama, kita tidak boleh milih-milih dalam berteman. Siapa saja kita dapat berteman dengan mereka. Siapapun yang butuh pertolongan kita, kita tolong mereka. Dalam pelayanan di gereja, siapapun yang mengajari kita, yang datang melayani harus juga kita terima. Nah, Kak Selvi yakin semuanya bisa melaksanakan firman ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita untuk dapat melakukannya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang lihat setiap aktivitas yang sudah dikirim atau diserahkan di rumah masing-masing. Dibuka lalu dikerjakan ya. Jangan lupa minta tolong mama atau papa untuk mengirimkannya di WhatsApp grup yang sudah dibuat oleh kakak Layan. Kakak Layan semuanya menunggu hasil karya aktivitas dari adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau doa syafaat. Sekarang semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar dari nasihatnya Rasul Paulus, supaya kami tidak memilih-milih dalam berteman, supaya kami tidak memilih-milih pada saat mendengarkan pengajaran di gereja. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, tolonglah bangsa dan negara kami ini. Tolonglah para pemerintah kami Tuhan, supaya mereka tetap sehat, mereka kuat, mereka punya kebijaksanaan dan hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Setiap persoalan, khususnya virus corona yang masih terus diusahakan untuk penyebarannya dihentikan, mari Tuhan tolong setiap usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolonglah Tuhan supaya sebagai rakyat kami mau mendengar dan mengikuti setiap imbauan dari pemerintah. Kami juga mau berdoa bagi tim medis Tuhan, berkatilah tim dokter dan setiap perawat ataupun setiap pihak yang membantu, merawat, menolong setiap pasien. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Setiap pasien yang saat ini sedang terbaring lemah dan sakit, kami mohon Tuhan memberkati supaya dengan setiap istirahat, dengan setiap makan dan minum, imun mereka boleh baik dan mereka boleh sembuh. Kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB ATK di Ambarawa. Berkatilah seluruh majelis dan pendeta yang ada, biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan semangat dalam melakukan pelayanan.
Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat ATK dengan setiap pekerjaan mereka. Berkatilah ya Tuhan pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu supaya hanya mendatangkan berkat yang berasal dari Tuhan. Berkatilah juga jemaat ATK supaya terus mendapatkan kesehatan. Kami mau berdoa untuk keluarga kami Tuhan, Mama Papa, Mbah Putri, Mbah Kakung, kakak atau adik kami. Kami mohon berilah kesehatan kepada kami supaya kami terus sehat dan dalam menjalani aktivitas kami. Sekolah kami Tuhan, walaupun kami belajar dari rumah, kami mohon Tuhan menolong supaya kami dapat rajin, dapat memahami dan mengerjakan setiap tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu kita akan nyanyi bermacam-macam anak di seluruh dunia. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sama warna dan putih kulitnya, yang hitam ataupun rambutnya berbeda, tapi dalam
persembahan ini boleh berguna bagi pujian-Mu. Terima kasih Yesus, inilah doa kami. Amin. Kita sudah memasuki penghujung ibadah. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan lagi dari lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan wajah. Ku kasihi Kau dengan kasih Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan wajah. Ku kasihi Kau dengan kasih Kita sudah selesai ibadahnya. Kita akan berdoa. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau boleh memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.